Pemerintah kira mengeluarkan kebijakan untuk memperketat PSBB di sejumlah wilayah di Pulau Jawa dan Bali. Hal ini dilakukan untuk merespon lajunya pertambahan kasus positif di tanah air. Bahkan hari ini kasus positif COVID-19 mencatatkan rekor terbaru harian lebih dari 8.800 kasus. Seberapa besar lalu kebijakan yang diambil pemerintah ini mampu menekan penyebaran COVID-19 di tanah air? Kita akan berbincang dengan Sekretaris Eksekutif 1 Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Raden Pardede. Selamat malam, Pak Raden. Selamat malam. Dan juga sudah bergabung bersama kami, epidemiolog Universitas Griffith Australia, Diki Budiman. Selamat malam, Mas Diki. Selamat malam, Mbak Elvira. Selamat malam, Pak Raden. Pak Dede. Malam, Mbak Diki. Saya ke Pak Raden terlebih dahulu. Kita mengapresiasi apa yang dilakukan pemerintah setelah begitu banyak kekhawatiran tingginya kasus positif COVID-19 di tanah air. Hari ini mencatatkan rekor terbaru untuk kasus harian, Pak Raden. Secara mendetail, sebenarnya usulan PSBB ini kan bisa datang dari kepala daerah dan bisa juga dari Satgas. Tapi mengapa saat ini inisiatif datang dari pemerintah pusat? Apakah ini memang bentuk dorongan dari kepala daerah atau seperti apa sebenarnya suasananya saat ini? Seperti yang hasil yang kita sudah dengar, ini adalah hasil keputusan dari rapat koordinasi antar para menteri dan juga rapat koordinasi paripurna dengan presiden. Jadi memang ini karena lebih luas dari yang sebelum-sebelumnya, maka ini adalah inisiatifnya dilakukan oleh pemerintah pusat. Tentu akan tetap bekerja sama dengan pemerintah daerah, ya. Karena kalau kita lihat nanti pelaksanaan di daerah tetap akan ada aturannya berdasarkan perda-perda yang akan dibuat oleh gubernur ataupun nanti bupati. Jadi memang ini adalah kombinasi kalau boleh dikatakan, inisiatifnya tetap dari pusat. Baik, kombinasi perda ini juga nanti akan dilakukan oleh kepala daerah, karena setiap kepala daerah mungkin bisa menerjemahkan arahan ini berbeda-beda. Intinya penerjemahan ini bisa saja secara umum ada aturan seperti yang dikatakan tadi, ada tingkat kematian, kalau sudah tingkat kematiannya lebih besar dari 3%, kemudian tingkat kesembuhan lebih kecil dari 82%, tingkat kasus aktif lebih kecil dari 14%, tingkat keterisian rumah sakit atau BOR tadi itu lebih besar dari 7%. Ini kan di tingkat kabupaten, kemudian nanti batas-batas kabupatennya di mana penduduknya cukup besar, itu kan sebetulnya yang paling tahu secara mikro adalah di daerah-daerah itu sendiri, ya. Dan mereka bisa membuat pengaturan yang lebih ketat dari yang dibuat oleh pusat, gitu loh. Tapi itu adalah syarat-syarat minimal. Jadi seperti yang dikatakan tadi, persyaratan work from home itu sebesar 75% atau bekerja di perkantoran hanya 25%. Ini bisa saja nanti terjadi lebih ketat di daerah-daerah tertentu. Akan ada pertimbangan-pertimbangan objektif yang akan dilakukan oleh kepala daerah itu sendiri di dalam rangka melindungi warganya lebih ketat lagi. Jadi bisa saja. Baik, Pak Raden, kita nanti masih akan membahas secara detail bagaimana kemudian kebijakan ini, karena juga ramai masyarakat bertanya, apakah kemudian ini berarti membatasi masyarakat untuk bergerak dari wilayah-wilayah mereka, dari kabupaten kota mereka. Usai jeda kami akan kembali di CNN Indonesia Newscast. Baik, kita masih berbicara mengenai PSBB yang akan diberlakukan untuk sejumlah wilayah di Pulau Jawa dan juga Bali. Saya kembali ke Pak Raden. Pak Raden, pertanyaan dari masyarakat, apakah kemudian dengan PSBB ini masyarakat pergerakannya sangat dibatasi untuk antar wilayah, misalnya DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur? Kalau kita lihat, memang secara tidak langsung ada pembatasan itu. Contohnya kalau kita bepergian dari Jakarta ke Semarang, kalau kita naik pesawat atau naik kereta kan ada aturan-aturannya. Contohnya kita harus pakai antigen. Itu kan sebetulnya secara tidak langsung orang untuk di-discourage. Artinya kalau tidak perlu-perlu nggak usah bepergian. Kan itu juga. Demikian juga pengaturan-pengaturan antigen atau rapid test yang disebutkan itu. Kemudian juga tadi
pengaturan dari transportasinya sendiri yang akan dibatasi jumlah dalam satu gerbong atau jumlah dalam satu pesawat. Ini secara tidak langsung dibatasi, ya, membatasi. Namun kalau misalkan mobilisasi daripada barang-barang utama untuk kebutuhan utama itu tidak akan dibatasi. Tidak akan ada pembatasan bahwa tidak boleh orang pergi dari Jawa Tengah ke Jawa Timur. Misalkan tidak akan ada aturan seperti itu. Tapi secara tidak langsung itu sudah menyatakan supaya kalau tidak perlu ya nggak usah pergi. Kira-kira begitu nih. Oke, baik. Aturan turunannya nanti kan akan dibuat oleh Perda. Sudah bergabung bersama kita Wagub DKI Jakarta Ahmad Riza Patria. Selamat malam, Pak Wagub. Selamat malam, Mbak Elvira, Pak Raden, baik. Pak Diki. Pak Wagub, DKI Jakarta mungkin menjadi satu-satunya provinsi ya dengan pemberlakuan mungkin secara keseluruhan provinsi memberlakukan PSBB. Bagaimana kemudian Pak Wagub melihat langkah yang dilakukan oleh pemerintah pusat ini? Yang pertama tentu kami menyambut baik ya langkah dan keputusan yang diambil oleh pemerintah pusat yang tadi siang diumumkan terkait kebijakan adanya pengetatan ya daripada dan pengawasan terkait PSBB. Sejujurnya kami juga kemarin Pak Gubernur memimpin rapat di jajaran internal, kita juga kebetulan mempertimbangkan perlu adanya pengawasan dan pengetatan yang akan kami tingkatkan. Dan kami sepakat akan menghubungi pemerintah pusat untuk berdiskusi, berdialog, untuk meminta agar ada pengetatan, pengawasan dan lain-lain, tidak hanya untuk Jakarta, tapi beberapa daerah khususnya di Bodabek. Namun demikian, alhamdulillah niat baik kami langsung diwujudkan oleh pemerintah pusat, bahkan harapan kami lebih baik lagi, yaitu diberlakukan tidak hanya di sekitar Bodabek, tapi juga di Jawa bahkan di luar Jawa. Itu artinya apa yang menjadi keinginan harapan dari kami dan ingin kami laporkan ke pemerintah pusat disambut baik. Tentu kami sangat mengapresiasi. Jadi berdasarkan fakta dan data dan angka-angka yang ada, memang kita perlu lebih teliti, lebih hati-hati dalam berbagai kebijakan. Bahkan banyak sekali dari pihak kesehatan sendiri meminta perlu adanya PSBB ketat, emergency brake segera ditarik dan lain-lain. Inilah yang menjadi pertimbangan kami, apakah kami Pemprov sudah waktunya kembali lagi melaksanakan emergency brake atau pengetatan total dan lain sebagainya, atau ada kebijakan lain. Itulah yang sedang kami diskusikan, kami bahas di internal dengan Forkopimda, dengan para ahli, dan juga kita diskusikan dengan pemerintah pusat atau dengan Satgas Pusat. Alhamdulillah ada kebijakan yang baru saja tadi yang saya kira sudah sesuai dengan harapan kita bersama. Dalam beberapa hari ke depan nanti kita akan lihat kembali situasi dan kondisinya. Jadi berbagai kemungkinan kebijakan keputusan bisa saja diambil dalam waktu dekat atau dalam beberapa minggu ke depan sesuai dengan fakta dan data. Kita sedang mempelajari dan melihat menunggu dampak dari libur akhir tahun atau Nataru yang kita tahu ini akan berdampak lain. Mudah-mudahan tidak ada dampak negatif lainnya. Baik, saya ke Mas Diki. Mas Diki, banyak kemudian desakan agar kebijakan seperti ini memang diberlakukan lebih cepat sebenarnya. Apakah memang saat ini waktunya yang sudah tepat atau relatif terlambat? Ya, saya kira pada saat ini lebih bijak kita merespon pertama apresiasi pemerintah ya. Karena ibarat saya sebagai dokter kalau udah masuk ICU kita nggak akan nanya ini kenapa sampai nggak begitu. Kita akan treat ini, apresiasi ini, dan yang penting saat ini adalah harus dipahami oleh semua pihak bahwa ini jangan sampai ada nanti berikut dari PSBB yang jauh lebih besar. Sehingga ini adalah satu kesempatan untuk kita semua perbaiki dan lakukan dengan sungguh-sungguh komitmen yang tinggi dan konsistensi ya. Ini kebetulan ada Pak Raden, ada Pak Wagub juga. Saya ingin sangat berpesan bahwa walaupun memang saya sudah bersuara dari November lalu ya, tapi ini kita belum terlambat ya, belum terlalu terlambat. Karena situasi memang sudah sangat serius, keputusan sudah tepat, dan jangan dilupakan bahwa ini harus setara dan merata Pak Raden. Jadi tidak bisa, katakanlah nanti Pak Wagub dan Pak Gub di DKI akan melakukan satu yang lebih ketat misalnya, itu tidak apa-apa. Tapi yang tidak boleh adalah
ada sebagian daerah yang memang tidak benar-benar tidak melakukan PSBB ini dengan setara dengan daerah lain. Kalau sedikit lebih tinggi tidak apa-apa, tapi kalau di bawah itu yang tidak boleh. Dan ini juga diingat bahwa PSBB ini adalah strategi tambahan, Mbak Elvira, Bapak-Bapak sekalian, dan yang paling utama itu jangan dilupakan, kita harus perkuat di aspek screening, testing, tracing, dan isolasi karantinanya. Karena inilah yang akan memutus transmisi dan juga pola eksponensial dari COVID-19. Bagi daerah-daerah, masukan lain untuk pemerintah lewat Pak Raden, bagi daerah-daerah yang kita mungkin tahu ada keterbatasan yang di Jawa Bali ini, jangan terlalu bergantung pada testing. Testing ini adalah satu, memang penting, testing itu penting sekali. Tapi kalau misalnya ada keterbatasan daerah, saya sangat menyarankan dalam posisi saat ini begitu karena situasi sudah sangat serius. Tiap puskesmas itu punya klinik demam. Klinik demam inilah yang nanti akan membantu keterbatasan di aspek testing untuk melihat mana pasien yang memang semua demam harus ke situ, tapi jangan di gedung puskesmasnya. Dan ini terbukti berhasil, termasuk di sini di Australia ketika awal-awal, sampai saat ini pun ketika kasusnya tidak ada, kematian tidak ada, kasus tidak ada, tapi klinik demamnya tetap ada Pak Wagub di Australia ini. Sampai sekarang dijaga gitu terus. Karena demam adalah terbukti secara riset gejala yang paling utama. Ditambah dengan gejala lain, penggangguan penghidup dan lain sebagainya. Sehingga kita tidak akan terlalu terbebani dengan keterbatasan testing. Tapi orang yang demam ini kita akan lacak terus dan termasuk nanti kita juga telat untuk menganjurkan pada mereka isolasi atau karantina. Jadi sekali lagi kita jangan terjebak dalam ini terlambat dan segala macam. Respon ini yang penting adalah dukungan dari semua pihak. Ini sangat penting dan juga jangan sampai dilupakan bahwa ini baru awal ya. Saya selalu mengingatkan bahwa 3 bulan pertama tahun 2021 ini adalah fase yang sangat kritis. Kalau kita gagal merespon pandemi ini dalam 3 bulan ini, pola yang terjadi akan jauh lebih buruk. Mudah-mudahan kita dengan adanya respon ini saya kira bisa lebih baik lah responnya. Baik. Pak Raden, saya tertarik tadi disampaikan oleh Mas Diki sebelum klinik demam tadi, tapi setara dan merata. Bagaimana memastikan bahwa sejumlah wilayah yang sudah disebutkan oleh pemerintah pusat, kepala daerahnya mampu untuk menjalankan ini secara setara dan merata. Kita ingat di Desember lalu pada saat kebijakan untuk mencegah ataupun menekan kasus positif COVID-19 pada saat libur Natal dan Tahun Baru. Arahan Pak Luhut saat itu PCR untuk wilayah Bali 2 hari sebelum tiba di Bali. Kemudian dinego oleh kepala daerahnya sehingga berlaku surat PCR-nya seminggu. Work from office untuk wilayah DKI Jakarta ada arahan ditekan hanya 25%, 75% work from home, tapi kemudian apa yang dilakukan Pemprov DKI hanya 50% saja yang work from home. Apakah ada sanksi tertentu bagi kepala daerah yang tidak bisa menetapkan kesetaraan yang sama, kualitas yang sama dalam PSBB kali ini? Atau relatif seperti apa, Pak Raden? Pertama, tadi seperti yang sudah dibacakan, ada memang persyaratan minimal. Jadi yang tadi yang saya sambut sangat baik sekali pernyataan dari Pak Diki, ahli epidemiologi kita ini. Persyaratan minimal itu harus dipenuhi. Kalau lebih baik dari situ ya lebih baik lagi. Itu dulu yang kita harus sepakati. Nah, yang berikutnya tentu dari waktu ke waktu seperti halnya dulu tentu kita akan perbaiki lagi. Mungkin Pak Wagub masih saya mengikuti tentu tidak langsung di situ, tapi Pak Gubernur atau Wagub dari seluruh daerah waktu itu kita pernah melakukan ini tiap hari. Ingat Pak Wagub yang waktu itu kita koordinasi tiap hari. Jadi mungkin kita akan giatkan seperti ini tiap hari. Tentu kalau misalkan kita mengharapkan harus ada penalti dari pusat, bukan itu tujuannya. Ini adalah tanggung jawab kita semuanya. Ya. Jadi koordinasi secara harian bisa dilakukan. Waktu itu dengan gubernur, dengan Kapolda, dengan Pangdam, itu kita lakukan beberapa minggu. Ya. Dan itu langsung terlihat hasilnya menurun. Nah inilah yang akan kita lakukan ke depan ini. Jadi operasi justisi dengan aturan-aturan main yang jelas, aturannya akan dibuat oleh Pergub, nanti ada juga dari Bupati,
Nah, kemudian dengan kita deploy satpol seperti yang biasa, tapi juga polisi, bahkan untuk tempat-tempat tertentu. Ini hanya untuk pendukung, ada TNI di situ. Jadi dengan harapan ini akan mendisiplinkan kita semua. Ini perlu kita sadari semua bahwa tingkat kedisiplinan masyarakat, tingkat kedisiplinan dari para pemimpin daerah, tingkat kedisiplinan di rumah sakit, tingkat kedisiplinan di kantor-kantor, dan tingkat kedisiplinan pemerintah pusat, ini semua sebetulnya yang kita harus bangun lagi. Ini kata kuncinya tadi di situ, 3T, 3M. Kan ini sebetulnya kita sudah sangat paham ini. Tinggal bagaimana mengimplementasikan ini dengan lebih disiplin. Itu sebabnya sekarang ini jelas sekali dilibatkan secara aktif nanti itu Mendagri dengan satpolnya, demikian juga dengan polisi dan TNI. Baik, jadi pengawasannya di lapangan itu akan ditingkatkan lebih kuat lagi, lebih disiplin lagi. Saya hanya ingin konfirmasi, berarti kepala daerah tidak bisa nego 4 kriteria ini ya Pak ya? Tidak bisa nego. Tidak bisa nego. Saya ke Pak Wagub sekarang, karena tadi saya menyebutkan Provinsi DKI terkait work from office pada bulan Desember kemarin. Pak Wagub, bagaimana kemudian komunikasi tadi yang disampaikan Pak Raden, kemudian bisa berjalan dengan cukup maksimal dalam hal implementasinya? Ya, kami terus, jadi Mbak Elvira kami klarifikasi, Provinsi DKI Jakarta tidak pernah berbeda, apalagi bertentangan dengan kebijakan yang diambil oleh pemerintah pusat. Memang dalam diskusi bisa saja ada pendapat yang satu ingin diperketat, yang satu ingin diperlonggar. Pernah sebaliknya ketika kami ingin diperlonggar, pemerintah pusat ingin diperketat, itu biasa dalam diskusi. Akhirnya berdasarkan dialog, akhirnya pada ujungnya ada kesepakatan bersama. Jadi itulah diskusi dialog kami antara Pemprov dengan pemerintah pusat. Betul sampaikan Pak Dede bahwa kita sering berdiskusi, berdialog, rapat-rapat koordinasi terus setiap hari, setiap minggu, tidak hanya dengan antar kementerian, provinsi, kabupaten, bahkan dengan para Menko, bahkan pernah juga beberapa kali dengan langsung dengan Pak Presiden. Jadi itu sudah menjadi tugas dan tanggung jawab kita dalam rangka mensinkronkan, berkoordinasi, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, terkait menyikapi kebijakan pemerintah pusat, tentu kami sangat senang dan kami akan menyesuaikan apa yang menjadi kebijakan pemerintah pusat. Regulasinya memang kita sudah ada PSBB transisi ini, dan memang seperti yang tadi saya sampaikan, kemarin Pak Gubernur Pak Anies memimpin rapat, memang arahnya seperti apa yang diambil oleh pemerintah pusat. Jadi perlu adanya pengetatan ya, walaupun tidak diberlakukannya emergency break seperti sebelumnya, ditutup semuanya, tapi setidaknya ada pengetatan seperti yang sudah diputuskan oleh pemerintah pusat. Kita tinggal diskusi dialog mengenai presentasinya. Kebetulan arahnya saya kira hampir sama, yang sebelumnya 50%, kemudian diturunkan menjadi 25% yang bekerja di kantor, begitu juga di restoran dan lain sebagainya. Saya kira ini sesuatu yang baik, kami sangat menyambut baik, dan kami akan menyesuaikan apa yang menjadi kebijakan pemerintah pusat. Begitu Mbak Elvira. Baik, saat ini kan PSBB transisi sudah berjalan, Pak Wagub. Apakah ada penambahan, karena tadi disampaikan Pak Raden, kriterianya paling rendah yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat, bisa saja diperketat. Apakah ada model yang berbeda yang akan diterapkan oleh Pemprov DKI Jakarta dalam PSBB transisi ini setelah ada arahan dari pemerintah pusat ini? Kita akan berbincang usai jeda, tetap bersama kami di Newscast. Baik, terima kasih Anda masih bersama Newscast malam hari ini. Siap-siap bagi Anda yang tinggal di beberapa wilayah di Pulau Jawa dan Bali, pemerintah pusat sudah mengarahkan bagi kepala daerah untuk menerapkan PSBB. Kita tunggu nanti penerapannya pada tanggal 11. Sambil menunggu itu kita akan mengulasnya malam hari ini. Saya akan kembali ke Pak Raden. Pak Raden berbicara mengenai penerapannya yang akan berlangsung pada tanggal 11 hingga tanggal 25 Januari dan kemudian nanti akan dievaluasi. Jika kemudian ini dianggap cukup efektif untuk menekan kasus positif COVID-19, apakah ada kemungkinan waktu selama 2 minggu ini, 2 pekan ini akan diperpanjang? Oh bisa. Jadi memang seperti yang kita dengar tadi, keputusan dari rapat di kabinet itu, ini 2 minggu ini adalah merupakan satu permulaan tahap awal yang dapat diperpanjang jika kondisi tidak menunjukkan perbaikan. Jadi jelas itu disebutkan tadi.
kita akan evaluasi. Bahkan evaluasi ini bisa per hari, bisa saja nanti sebelum 2 minggu, bisa saja kita lihat, kita perpanjang. Ya. Jadi ini memang seperti yang kita ketahui bahwa memang COVID ini sendiri sangat dinamis. Jadi kita harus adaptif. Mungkin Pak Diki Budiman yang lebih tahu dari saya mengenai ini. Tapi kita memang belajar. Kita belajar dan mencoba memperbaiki dari waktu ke waktu. Jadi kita akan menyesuaikan ini, Bu, nantinya. Oke, baik. Berbicara mengenai penyesuaian, saya kembali ke Pak Wagub. Pak Wagub bisa mendengar saya? Clear ya, Pak? Bisa, Oke. clear. Tadi saya sempat bertanya apakah kemudian ada penyesuaian-penyesuaian karena ini sendiri ditetapkan pada sampai tanggal 25, transisi kalau saya tidak salah berakhir di tanggal 17 ya, Pak? 17 ya. 17. Nah, apakah kemudian nanti ada penyesuaian yang dilakukan seperti apa untuk Provinsi DKI Jakarta? Yang pertama, Mbak Elvira, seperti yang tadi saya sampaikan, rapat kemarin memang kita sedang mempertimbangkan perlu adanya peningkatan pengawasan, pengetatan kebijakan, dan lain-lain. Ya, mungkin kalaupun tidak emergency break, semacam ada pengetatan. Dan kami sedang mengatur, minta waktu kepada pemerintah pusat, Pak Gubernur, untuk membahas masalah ini, dan juga agar ada kebijakan yang sama yang ditunjuk oleh pemerintah pusat, terkait tidak hanya Jakarta, tapi sudah Botabek. Dan alhamdulillah ada kebijakan sampai Jawa Bali. Yang kedua, karena tanggal PSBB-nya berbeda, masa PSBB kami transisi adalah tanggal 4 sampai tanggal 17, ini kebijakan pemerintah pusat tanggal 11 sampai tanggal 25. Saya kira ini yang ke depan memang sudah kami usulkan juga agar periodisasi kebijakan semua daerah itu kalau bisa disamakan lah ke depan. Disamakan, jadi sekarang ini sering terjadi di Jakarta memperketat, di daerah sekitar Jakarta justru memperlonggar. Akhirnya orang Jakarta ke mall di Tangerang, akhirnya makan ke Depok, akhirnya makan ke Tangsel dan sebagainya, atau nonton ke sana. Jadi tidak sama. Inilah yang ke depan yang kami usulkan kepada pemerintah pusat agar periodisasi PSBB itu disamakan. Nah, itu yang bisa mengambil kebijakan itu saya kira pemerintah pusat. Sehingga nanti tidak antar pemerintah pusat dengan DKI saja, tapi dengan seluruh wilayah se-Indonesia kalau perlu, periodisasi PSBB-nya yang 14 hari diatur oleh Permenkes itu diatur sama. Pak Wagub, saya menarik apa yang disampaikan Anda tadi cukup menarik begitu. Beberapa kali Anda menyebutkan kata emergency break, setidaknya 3 kali saya hitung. Apakah memang opsi ini cukup kuat untuk Pemprov DKI Jakarta meskipun tadi Pak Wagub mengatakan masih akan membahas ini? Apakah kemungkinan akan kuat arahnya ke sana untuk Pemprov DKI Jakarta? Ya, jadi kalau melihat fakta dan data, kecenderungan itu kan lebih besar ya dibandingkan pada minggu-minggu sebelumnya ya. Karena kan kita melihat grafiknya yang semakin meningkat ya, kurva dan sebagainya, kita akan sehebat apapun fasilitas yang kami siapkan kan pasti ada keterbatasan. Jumlah dokter terbatas, jumlah rumah sakit terbatas, itu semua kan tidak bisa disulap. Seperti kita bikin masker, bikin APD kan bisa dikerjakan, mau berapa juta kebutuhannya, tapi kalau jumlah rumah sakit, dokter kan tidak bisa disulap dalam 1-2 minggu. Nah, untuk itu kan perlu ada upaya-upaya lainnya. Di antara upaya lainnya adalah di samping kita memperketat masyarakat agar disiplin 3M, seperti Pak Pardede tadi, juga kami pemerintah melaksanakan 3T, tapi juga kita juga membuat regulasi agar masyarakat lebih disiplin, lebih tertib. Di samping juga menghadirkan aparat untuk pemantauan, pengawasan, dan penertiban yang perlu kita tingkatkan. Jadi semua aspek perlu ditingkatkan. Tidak hanya jumlah orangnya, SDM-nya, tapi juga bobot daripada substansi regulasinya juga tidak kalah penting. Di antaranya perlunya ada pengetatan. Kalau hari ini pemerintah pusat mengambil kebijakan ada pengetatan, paling tidak kapasitasnya diturunkan, yang tadinya di kantor boleh 50% menjadi 20%, itu satu emergency break yang memang belum total, tapi kan sudah ada pengetatan. Kami tentu mengapresiasi. Mall yang tadinya dibuka sampai jam 21, kemudian sekarang jam 19, itu juga sebuah kebijakan pengetatan yang saya kira sangat baik. Tentu kami mengapresiasi dan mendukung. Baik, saya ke Pak Raden lagi, apa yang disampaikan Pak Wagub tadi, bagaimana kemudian agar implementasi di lapangan ini bisa setara. Ujung-ujungnya balik lagi ke arah sana Pak Raden. Apa yang berbeda dalam arahan kali ini, selain tadi koordinasi sudah intensif dilakukan dengan kepala daerah?
Jelas tadi kalau kita dengar tadi juga bagaimana apa yang dikatakan oleh Pak Wagub ini menjadi sinkron dengan apa yang diputuskan oleh pemerintah pusat. Contohnya tadi DKI, seluruh DKI, tapi juga kita lihat kota Bogor, kota Depok, kemudian Bekasi, Karawang, Tangerang Selatan. Jadi semua benar-benar itu nggak bisa lari lagi dari situ. Nggak bisa lari lagi, baik. Ya kalau yang dikatakan Pak Wagub itu ditutup di Jakarta, kita makan di Tangerang itu. Itu yang sekarang ini kelihatannya terlihat sekali itu. Bahkan bukan hanya di situ, seluruh kota-kota besar, kota yang berpenduduk padat di Jawa, Bali itu semua akan menerapkan secara serempak ini. Dan periodisasinya saya pikir ini masukan tadi bagus itu. Nah, harapan kita tentu Jakarta langsung menyesuaikan saja 11 sampai 25 dan selanjutnya nanti akan disesuaikan lagi menjadi periodisasi yang sinkron antara satu daerah dengan daerah yang lain. Jadi kita akan berkoordinasi mengenai periodisasi ini dan itu benar yang dikatakan oleh Pak Wagub tadi itu. Oke, saya ke Mas Diki. Mas, apa ya tadi diskusi yang kita sampaikan memang koordinasi antar pemerintah pusat, pemerintah daerah, antar pemerintah daerah juga tampaknya masih perlu ditingkatkan. Ada tanggapan terkait ini, Mas? Ya. Ini yang saya mempertegas kembali bahwa prinsip pertama komitmen, ya. Komitmen semua pihak, semua level tingkatan, ini penting sekali. Ini PR kita sebelumnya lah, tapi saya berharap kita perbaiki semua pada tahun ini. Kemudian konsistensi ini yang jangan sampai ada perubahan-perubahan yang seperti sebelum-sebelumnya. Sayang gitu, udah lakukan PSBB, ya akhirnya ada pelonggaran karena tergoda atas dorongan apakah ekonomi dan lain sebagainya, ya akhirnya sia-sia, terbuang itu resources kita. Kemudian prinsip setara dan merata tadi menyambung yang disampaikan Pak Dede dan Pak Wagub. Inilah pentingnya. Kenapa harus disebut dengan setara merata ini kaitan dengan timingnya, pemulaan dari atau dimulainya PSBB ini, durasinya, ya durasi itu ya lamanya harus sama, mulainya sama, lamanya sama, artinya selesainya kan sama. Kemudian dosisnya itu artinya intervensi yang disebut Pak Wagub atau Pak Dede 75% di rumah sama semuanya. Jadi jangan sampai dosisnya ini setidaknya dosis yang standarnya itu dicapai. Ketika misalnya saya menyambut yang disampaikan Pak Wagub, saya setuju kalau misalnya dan ini juga mungkin nanti akan jadi kajian di pusat ya lewat Pak Dede. Seindahnya misalnya ada katakanlah Solo Raya, ini agak serius nih Solo Raya. Kemudian Jakarta jelas serius. Nah ini kalau kondisinya memang sangat serius dalam hatian hunian rumah sakit kematian tinggi, ya dia harus lebih ketat. Mau tidak mau, dan ini tentu artinya harus ada monitoring yang terus berkala, dan disinilah peran penting pemerintah pusat ini dalam mensupport. Nah, saya menyambut baik nih di awal tahun ini, saya melihat ada respon di mana pemerintah pusat lebih aktif. Mohon maaf ya Pak Dede, tahun lalu saya melihat ya kurang terlihat, tapi kita melihat sinyal yang bagus ini. Nah inilah sekali lagi awal tahun ini akan kita mulai dengan satu program yang begitu kuat dan berkomitmen, dan terutama ini harus segera ada semacam arahan di tingkat kabupaten kota, terutama ini untuk masyarakat ya. Masyarakat supaya tidak ada kebingungan. Jadi di sini sekali lagi PR kita di sini adalah komunikasi risiko yang memadai untuk semua pihak, tidak hanya masyarakat ya. Apalagi di tengah banyak pertanyaan. Nah, ini yang saya kira mudah-mudahan bisa segera ditindaklanjuti oleh semua tingkatan. Baik, komunikasi ini penting karena selanjutnya juga masuk dalam musim vaksinasi. Ini juga menjadi PR untuk dari sisi komunikasi. Baik, saya ke Pak Dede, closing statement Pak. Bagaimana kemudian lagi-lagi kita berharap memang betul ada komunikasi yang intensif, betul ada implementasi di lapangan tepat dan juga pengawasannya juga ditingkatkan. Ya, kita selalu berusaha memperbaiki, belajar dari kesalahan-kesalahan kita yang masa lalu tentunya. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, yang sudah kami katakan tadi, keseimbangan antara aspek kesehatan dan aspek ekonomi selalu kita perhitungkan. Namun dalam kali ini kita melihat aspek kesehatan itu menjadi prioritas dulu, ya.
Jadi ada kalanya kita harus seimbangkan, tapi kalau sekarang kita lihat memang aspek kesehatan ini karena sudah agak kritis, ya kita melihat itu yang kita dahulukan sekarang ini. Untuk itu pemerintah tentu akan membantu kalangan masyarakat rentan. Oleh karena itu program kartu sembako, program keluarga harapan, bantuan langsung tunai kepada desa, itu juga harus dipenuhi. Karena kalau kita minta mereka bekerja dari rumah semuanya atau tidak bekerja, kalau kita tidak berikan mereka bantuan sosial, bantuan masyarakat, terutama kepada kelompok masyarakat rentan, itu sama juga, nggak bisa juga. Jadi pemerintah akan melakukan dua-duanya sekaligus melalui fiskal stimulus di sini. Oke, baik. Saya ke Pak Wagub. Pak Wagub, apapun regulasinya jika kemudian implementasi di lapangan tidak maksimal, pengawasan dan sanksi tidak berjalan dengan optimal, maka hal ini sia-sia. Bagaimana untuk selanjutnya dari Pemprov DKI Jakarta memastikan aturan PSBB ini berjalan dengan semestinya? Ya, jadi yang pasti kami terus memperbaiki, meningkatkan dan menyempurnakan regulasi yang ada. Dan terus kita koordinasikan dengan pemerintah pusat dan para ahli, para pakar. Yang kedua, kami juga terus menghadirkan aparat kami di Satpol PP, di Subdinkes, akan didukung penuh oleh Polda dan Kodam Jaya untuk dalam rangka pengawasan pemantauan termasuk penertiban dan meningkatkan operasi justisi. Tapi sekali lagi, semua itu menurut para pakar hanya berkontribusi 20%. 80%-nya terletak pada kepatuhan dan disiplin daripada warga itu sendiri. Jadi sekali lagi kami ingin mengajak seluruh warga Jakarta khususnya untuk tetap melaksanakan protokol kesehatan 3M. Tugas kami adalah 3T, sayangilah diri sendiri, orang tua, anak, dan keluarga, tetap berada di rumah, apalagi bagi anak-anak di bawah 9 tahun dan orang tua di atas 60 tahun. Pastikan kita semua sehat dan selamat, dan terus disiplin. Ada banyak negara bisa disiplin, kenapa kita tidak bisa? Mari kita tunjukkan bahwa kita bangsa yang besar, bangsa yang sehat. Baik, kita bisa karena kita bekerja sama, masyarakat, pemerintah, pemerintah daerah. Terima kasih Pak Wagub, Pak Raden, Mas Diki sudah berbincang bersama kami malam hari ini di CNN Indonesia Newscast. Terima kasih Pak Elvira, Pak Salam sehat semuanya.